Halo, Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan mengulas tentang ulangan tengah semester dari mata kuliah literasi media. Yuk, kita simak bersama-sama. Penggunaan teknologi saat ini mengalami kemajuan yang begitu pesat dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengguna platform media mulai dari anak-anak yang berusia 6-10 tahun dan para remaja yang berusia 10-19 tahun. Anak-anak dan remaja termasuk ke dalam kelompok khalayak rentan karena kemampuan mereka dalam memahami, memilah, dan mengkritisi informasi masih berkembang. Masih minimnya pengetahuan dan kurangnya keterampilan literasi media membuat mereka rentan terhadap dampak negatif seperti misinformasi, cyberbullying, atau konten yang tidak sesuai usia. Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan dan edukasi untuk membantu mereka memahami bagaimana menggunakan media secara bijak dan bertanggung jawab. Media konvensional yakni media komunikasi yang merujuk pada bentuk tradisional, seperti melalui media cetak dan media penyiaran. Sedangkan media digital adalah media komunikasi yang menggunakan platform berbasis internet. Media konvensional dan media digital sangatlah berbeda. Hal ini dapat dilihat dari beberapa poin yang saya lansir dari media Kompasiana. Poin yang pertama mengenai akuntabilitas. Dalam media konvensional, akuntabilitas lebih baik dibandingkan media digital karena seorang jurnalis dalam mengumpulkan informasi harus memenuhi profesional jurnalisme. Sedangkan dalam media digital, akuntabilitas sebuah berita masih dipertanyakan karena tidak adanya penanggung jawab yang jelas atas konten yang ditayangkan tersebut. Poin yang kedua adalah linking. Dalam media digital, banyak ditemukan hypertext sehingga khalayak dapat mengakses dan menjelajahi lebih dalam situs web yang memberikan konten yang serupa. Sedangkan dalam media konvensional, tidak terdapat hypertext sehingga tidak dapat menghubungkan dengan berita yang mempunyai konten serupa. Berikutnya adalah mengenai diskusi dan obrolan. Pada media digital disediakan ruang untuk para pembaca memberikan komentar atau tanggapan, sedangkan pada media konvensional tidak ada ruang diskusi atau berbagi pengalaman untuk para pembaca, sehingga pendapat para pembaca tidak dapat tersalurkan. Poin yang terakhir adalah transparansi. Dalam media konvensional, mereka dapat memperkenalkan dan adanya transparansi untuk menyelaraskan hubungan dengan publik. Sedangkan pada media digital, sebuah transparansi tidak dapat dilakukan dengan baik karena mudahnya akses sehingga menimbulkan banyak jurnalisme individu yang tidak memperkenalkan diri sendiri dan menjadikan banyak berita atau informasi yang tidak kredibel. Pendekatan proteksionis model berasumsi bahwa budaya yang disebarluaskan melalui media memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan budaya klasik. Sehingga penonton perlu diarahkan untuk memilih tontonan yang baik dan menghindari konten negatif, karena penonton dinilai memiliki keterbatasan dalam menilai kualitas konten secara mandiri. Oleh karena itu, dibentuk aturan dan panduan seperti menerapkan diet media, mengatur jadwal menonton, dan melakukan klasifikasi tontonan untuk membatasi dan mengarahkan konsumsi media. Di sisi lain, pendekatan Cultural Studies Model berpendapat bahwa budaya tidak hanya terbatas aspek seni atau tradisi, melainkan mencakup seluruh lingkungan sosial termasuk dinamika politik dan ekonomi. Dengan begitu, khalayak tidak hanya diajarkan untuk memilih dan memahami konten media secara pasif, tetapi juga agar bersikap kritis terhadap berbagai isu yang disajikan media. Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk mendukung proses demokratisasi melalui partisipasi aktif dan kritis masyarakat dalam mengkaji isu-isu media. Konglomerasi berpengaruh terhadap opini rakyat atau demokrasi. Dengan menguasai berbagai saluran media, konglomerasi dapat menyaring, membingkai, atau membatasi isu-isu tertentu sesuai dengan kepentingan mereka. Hal ini mengakibatkan kurangnya keragaman perspektif dan bisa mempengaruhi cara publik memahami isu-isu sosial dan politik, yang pada akhirnya membatasi kemampuan masyarakat untuk membentuk opini independen. Dalam konteks demokrasi, kontrol media yang terpusat ini bisa menghambat diskusi terbuka dan representasi pandangan yang beragam, yang merupakan fondasi demokrasi yang sehat. Komodifikasi adalah kegiatan pengelola media dalam memperlakukan pesan sebagai komoditas yang dapat menyenangkan khalayak, mengundang pemasang iklan, dan memperpanjang bisnis media.
Jenis-jenis komodifikasi menurut Vincent Mosco dalam ekonomi politik media yakni diantaranya adalah komodifikasi konten, yaitu adanya transformasi pesan dari hanya sekadar data menjadi sistem pemikiran penuh makna dalam bentuk produk yang dapat dipasarkan. Yang kedua adalah komodifikasi audiens, yaitu proses di mana audiens dijadikan sebagai komoditas yang dijual kepada para pengiklan untuk mendapatkan iklan dan pemasukan. Yang terakhir adalah komodifikasi pekerja, yaitu di mana keahlian dan jam kerja para pekerja dijadikan komoditi untuk meningkatkan.